Antum silakan kalau berbuat maksiat, kalau berbuat curang, berbuat dosa, berbuat segala sesuatu apa saja yang melanggar perintah-perintah Allah, silakan saja, asal Anda itu tidak dibangkitkan. Nek sampean orang dibangkitna tidak dimintai pertanggungjawaban, silakan. Tapi kenyataannya semua manusia kelak pasti akan dibangkitkan kembali, disuruh untuk menghadap kepada Allah, dipersoalkan segala apa saja yang diperbuat. Sehingga Allah berfirman dengan ancaman yang seakan-akan kemudian pada kalimat alla yadunu ulaika annahum mab'usun. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Summa qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mutawangidha, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam kepada mereka, itu pada kalimat alla yadunnu ulaika annahum mab'usun. Ingat-ingatlah, bukankah atau tidakkah dia menyangka atau dia yakin sungguhnya mereka itu kelak akan dibangkitkan. Yaumin adim, yaitu pada hari yang besar. Kemana seperti ini? Antum silakan kalau berbuat maksiat, kalau berbuat curang, berbuat dosa, berbuat segala sesuatu apa saja yang melanggar perintah-perintah Allah, silakan saja, asal Anda itu tidak dibangkitkan. Nek sampean orang dibangkitna tidak dimintai pertanggungjawaban, silakan. Tapi kenyataannya semua manusia kelak pasti akan dibangkitkan kembali, disuruh untuk menghadap kepada Allah, dipersoalkan segala apa saja yang diperbuat. Sehingga Allah berfirman dengan ancaman yang seakan-akan kemudian pada kalimat alla yadunu ulaika annahum mab'usun. Sampean uli ngono ora salat, sampean ngono ora uli berbuat curang, sampean silakan saja tidak berbuat, yaitu silakan saja berbuat durhaka dan dosa-dosa. Silakan, asal dengan tidak dibangkitkan. Siapa manusia yang tidak dibangkitkan? Semua manusia pasti kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ono nek ora dibangkitna, mulane nang kene diomongna, apakah dia tidak yakin bahwasanya kelak mereka dia tidak dibangkitkan? Ini juga menunjukkan kalau ada manusia yang berbuat curang, kalau ada manusia yang berbuat nista, dusta dan perbuatan dosa-dosa, maksiat dan perbuatan kedurhakaan, berarti dia dalam keadaan tidak yakin kelak akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Anda yakin, maka semakin antum berhati-hati. Karena apa? Kelak semuanya itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek dewek yakin bener-bener kan hati-hati teman. Nyesuknya nggak dibangkit nak. Orang yang ditakoni sih kepriwe. Itu kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Sehingga maksudnya adalah awi yakhafu ulaika minal ba'si. Apakah mereka kemudian tidaklah khawatir, tidaklah takut jika kemudian mereka akan dibangkitkan dan nanti berdiri baina yada maya'lamu syara'ir wa dhamair, yaitu nanti dia akan berdiri di hadapan zat yang maha mengetahui isi hati manusia dan rahasia-rahasia. Besok kelak kita semuanya akan berdiri di hadapan Allah dan kita harus berhadapan dengan zat yang menciptakan langit semesta, yang sangat mengetahui isi hati manusia. Bahkan rahasia tersembunyi sekalipun Allah Maha mengetahui. Bayangkan saja tatkala kemudian kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sementara Allah mengetahui isi hati manusia, mengetahui semua rahasia apa saja. Tentunya kita semuanya akan tunduk dan membisu dan kita tidak akan pernah berkata apapun. Sementara bersamaan dengan itu, tatkala manusia berhadapan dengan Allah, kulitnya berkata, kedua matanya berkata, kakinya berkata, bahkan semuanya berkata bahwasanya aku telah berbuat seperti ini, telah berbuat seperti itu. Ngesuk dewekan gue. Suatu saat berdiri di hadapan Allah ya sudah. Mulanya kan anak ayat nang Al-Qur'an surat Yasin sing sering dibaca kayak al-yauma nahtimu ala ahwihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, yaitu pada hari manusia berhadapan dengan Allah, maka kemudian kami Allah kunci mulut-mulut mereka, kemudian bersaksi di hadapan Allah tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka
terhadap apa saja yang mereka kasabkan. Tangannya berkata kalau suatu saat dulu pernah berbuat curang. Kakinya juga berkata kalau seandainya kakinya dulu pernah berbuat nista, dusta, dan yaitu perbuatan dosa. Semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. Mulanya Allah disinggung atau kalimat alla yadunnu ulaika annahum mabmusun li yaumin 'azim. Mulanya Allah disinggung dengan kalimat seperti itu. Apakah dia orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat curang tidak yakin nanti kelak akan dibangkitkan oleh Allah untuk menuju hari yang besar? Itu hari di mana dia berhadapan-hadapan dengan Allah, dan Allah Maha mengetahui isi hati manusia dan mengetahui semua rahasia apa saja. Maksudnya seperti itu. Harusnya manusia itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, yaitu pada hari berdirinya manusia di hadapan Allah yang memiliki alam semesta. Maksudnya adalah yakumuna, nanti mereka manusia semuanya akan berdiri. Berdiri di sini maksudnya adalah berdiri bangkit dari alam barzah, yaitu dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak menggunakan baju, dan dalam keadaan tidak bersunat. Ngesuk dewek tatkala mau berdiri di hadapan Allah, dibangkitkan dari alam barzah, tidak membawa apapun. Maka kedua kaki kita telanjang kaki, badan kita juga telanjang badan. Bahkan sampai kemudian itu tidak berhitan. Kemudian kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kemudian berdiri fi mauqif, di yaumul mauqif. Yaumul mauqif adalah manusia berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun setelah bangkit dari alam barzah dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan dalam keadaan tidak berhitan. Berdiri selama 50.000 tahun. Karena menghadapi hari yang besar, hari yang penuh dengan kengerian, dan hari yang penuh dengan yaitu penyesalan bagi manusia, terutama manusia-manusia yang curang dan durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lantas, hari itu adalah hari yang sangat sulit. Hari itu adalah hari yang sangat sulit. Bahkan terutama bagi orang-orang yang memiliki banyak dosa. Allah menyelimuti mereka dengan segala kelemahan dan seluruh panca indera kekuatan. Tidak ada yang bermanfaat sama sekali. Karena pada saat itu semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Esok kita semuanya akan berkumpul di padang mahsyar dalam keadaan yaitu telanjang kaki, telanjang badan, tidak berhitam. Dulu kan pernah disinggung. Mulanya kan anak firman Allah, antum mungkin pernah mendengar. Yauma yafiru, tatkala pada hari itu berlari seorang dari saudaranya, anak dari ibunya, kemudian suami dari istrinya, istri dari suaminya, keponakan dari pamannya. Oleh Ibnu Jarir, kalimat itu ditafsir, yaitu pada hari tatkala manusia di yaumul mauqif. Istri bertemu dengan suaminya. Lantas kemudian suaminya bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, bagaimana kemudian dulu tatkala aku menjadi suamimu di dunia?" Lantas dijawab oleh istrinya itu, "Ya, kamu adalah suami yang paling baik di antara laki-laki yang baik, karena engkau adalah seorang yang soleh. Engkau adalah orang yang taat beragama." Artinya apa? Kalau suatu saat Anda di yaumil mauqif, di padang mahsyar, bertemu dengan istri Anda itu bukan suami yang soleh, maka tatkala Anda memanggil istri Anda tidak akan menjawab. Istri Anda akan berlari, menjauhi kita. Ini khusus untuk orang-orang yang laki-laki soleh. Dijawab nang bojone sing wedon, "Ya, kamu adalah laki-laki yang soleh." Lantas kemudian kata suaminya, "Kalau seperti itu, mintalah aku kebaikan darimu. Satu kebaikan saja untuk hari ini, untuk menghadapi yaumul mauqif." Kata istrinya, "Sungguh terlambat itu ringan lisanmu untuk berkata seperti itu. Jika kemudian kau meminta kebaikan seperti itu, aku juga merasa takut." Maka kemudian istri itu menjauh dan seakan-akan sudah tidak mengenal lagi. Sing dimaksud pada yaumul mauqif. Sampai yang suka ketemu anaknya sama, anaknya diundang sampean. Nang ya.
Begitu anaknya marani kepriye yang dadi bapakmu benang dunia. Kalau Anda adalah ayah yang bertanggung jawab, dijawab nang anaknya. Ayah adalah seorang ayah yang Masya Allah, soleh. Seorang yang bertanggung jawab. Anaknya itu kemudian memuji dengan pujian sebagus-bagusnya. Tapi tatkala kemudian ayahnya itu minta kebaikan kepada anaknya satu saja, anaknya kemudian berkata, enak sekali engkau wahai ayah, meminta kebaikan itu. Aku saja pada hari ini merasa sangat takut, bahkan takutnya ayah sama seperti takutnya aku. Kemudian dia menjauh dan pergi. Dan ini berlaku untuk paman dengan keponakannya, kawan dengan sahabatnya, atau yang lain-lain. Ngesuk dewek nang padang masa ketemu abu-abu selamat diundang ya sama. Atau Mbak Jahel Mbak Jahel kandani kepriye mbah nyong ari kalane zaman benang dunia dadi kanca ya. Kalau kita adalah teman yang baik dijawab dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau bukan teman yang baik Mbah Jahel langsung atoi. Nek menurut penafsiran nanti ada di surat, kalau tidak salah di surat Takwir, kalau tidak salah tafsir itu. Nah ini kemudian makanya manusia dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, tidak bersunat. Nanti yang mula-mula diberi pakaian adalah Nabi Ibrahim. Kalau dalam hadis Rasulullah, inna awwala, yang mula-mula nanti akan diberi pakaian pada yaumul mauqif adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nanti yang diberi pakaian pertama kali di padang mahsyar ke Nabi Ibrahim. Sampai isi telanjang kabeh, sing diberi pakaian pertama adalah Nabi Ibrahim. Nah, lantas siapa lagi? Di antaranya adalah orang-orang mukmin yang pernah menolong saudaranya, kesusahannya, atau menanggung kesusahan saudaranya, kesulitan saudaranya, atau yang lain-lain. Nanti kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan yaitu jaminan keamanan. Kalau menurut hadis di antaranya seperti itu sekalipun banyak. Lantas berikutnya, sehingga disebutkan oleh yaitu Imam Malik, riwayatnya dari Imam Malik, itu dari Nafi, dari Ibnu Umar, Anna Nabiya, sungguhnya Nabi qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauma yakumun nasu di rabbil alamin. Rasulullah bersabda melalui membaca Al-Quran ayat itu, yauma yakumun nasu di rabbil alamin. Pada hari itu manusia berdiri di hadapan Allah yang menciptakan alam semesta. Hatta yuhibba ahaduhum, sehingga manusia tenggelam, firashihi illa angsofi udunihi, sehingga manusia itu tenggelam oleh air keringatnya, yaitu sampai batas di bawah hidungnya, di atas mulutnya. Sing paling tinggi keringatnya itu tenggelam sampai di sini. Yang paling dur, jadi tidak mungkin sampai ke sini, paling tinggi di sini. Kira-kira ketilem enggak? Ya. Paling tinggi di sini. Nanti ada yang, kalau dalam hadis Rasulullah, hadis yang lain, ada yang sebatas kaki, sebatas betis, sebatas paha, sebatas kemudian perut, yang paling tinggi sini. Dan kita tahu yang namanya muadzin lehernya panjang. Muadzin lehernya panjang. Sehingga kalaupun sampai di sini lehernya panjang. Ini kalau muadzin para orang-orang yang ahli adzan tatkala di dunia. Kelak di padang mahsyar seperti itu. Di antaranya itu. Insyaallah besok masih pada kalimat yauma yakumun nasi li rabbil alamin. Yang mau ditanyakan, tafadhol silakan. Wedangnya wis dimawon berarti wis nyetok lerek. Kalam billahi taufiq wal hidayah, nahtimu bihadza majlis ta'lim wa bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.